Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Puluhan remaja tawuran dan balap liar ditangkap polisi. Buron 2 tahun, terpidana kasus penipuan, tertangkap. Hunian tetap untuk para korban gempa bumi sudah mulai dikerjakan. Empat saf di Masjid Raya Sumatera Barat dipenuhi jemaah dari berbagai daerah. Mereka ingin melaksanakan salat gerhana berjamaah di masjid terbesar di Sumatera Barat tersebut. Salat gerhana dilaksanakan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, 1 jam setelah puncak gerhana bulan total terjadi. Sebagian besar jemaah mengaku jika mereka sengaja datang ke Masjid Raya untuk melaksanakan salat gerhana. Mengakui akan keagungan dan keesaan Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa. Bersama teman-teman yang lain nih, ini teman satu kantor ya Pak ya? Dari satu. Saya kesini tujuannya buat sholat gerhana, sekaligus sholat maghrib juga di sini. Kayak saya mengikuti sholat gerhana ini karena salah satu rangka kita juga untuk mengakui keagungan Tuhan. Gimana fenomena alam ini diciptakan oleh Tuhan pasti ada maksud tersendiri. Namun sayang, proses berlangsungnya gerhana bulan total tersebut tak bisa disaksikan warga karena terkendala cuaca. Hal ini telah diprediksi sebelumnya oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Tim hisab dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang memasang alat pemantau di pelataran masjid juga tak berhasil merekam proses gerhana dengan optimal. Kondisi Indonesia saat ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Bengkulu, 4 provinsi itu hanya dapat sepertiga terakhir, jadi sudah melewati separuh. Kalau puncaknya gerhana itu pada pukul 17:59 WIB. Gerhana bulan total adalah fenomena alam yang terjadi secara periodik. Hal ini terjadi karena posisi bulan, bumi, dan matahari terletak sejajar. Fenomena ini bisa kembali diamati pada tanggal 8 September 2025. Robiham melaporkan dari Padang. Untuk mengantisipasi maraknya balap liar dan tawuran remaja di Kota Padang, polisi menggelar razia cipta kondisi di Jalan Khatib Sulaiman, pusat Kota Padang. Sejumlah remaja yang melakukan aksi balap liar lari kocar-kacir saat didatangi petugas. Bahkan beberapa orang ada yang lari ke rumah makan di Jalan Khatib Sulaiman untuk bersembunyi, namun berhasil ditangkap petugas. Banyaknya remaja dan pemuda yang ikut balap liar menyebabkan polisi harus mengejar mereka. Beberapa orang remaja yang sembunyi di pinggir jalan diperiksa dan dibawa polisi ke mobil patroli. Anehnya, walaupun banyak polisi di jalan, tetap saja masih ada yang nekat memacu kendaraannya di jalan raya dengan kecepatan tinggi. Anak-anak muda yang nongkrong di pinggir Jalan Khatib Sulaiman untuk menonton balapan liar juga dibubarkan polisi karena dianggap mendukung kegiatan yang membahayakan masyarakat umum pengguna jalan lainnya tersebut.
Dalam razia kali ini, petugas menangkap 31 remaja yang diduga melakukan balap liar dan tawuran. Tidak hanya itu, petugas juga ikut mendapati sejumlah remaja yang membawa senjata tajam berupa pedang, celurit, dan sabit panjang. Polisi juga menahan 20 buah sepeda motor yang tak dilengkapi surat-surat dan memakai knalpot bising. Puluhan remaja beserta barang bukti sepeda motor dan senjata tajam dibawa polisi ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bagi remaja yang membawa senjata tajam akan diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Sementara puluhan lainnya yang didominasi anak di bawah umur akan dipanggil orang tuanya untuk membuat surat perjanjian. Sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat akan diberikan sanksi kepada pemiliknya. Mereka baru bisa mengambil sepeda motornya setelah mengikuti sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Padang dan membayar sejumlah denda. Diamankan ada tadi 3 tempat atau 4 tempat yang terutama kita mengamankan di Jalan Katip Sulaiman. Itu sebanyak kurang lebih 21 orang. Kemudian bertempat lagi di Jalan Bypass ada sekitar 8. Jadi jumlahnya sekitar 31 orang. Kemudian sepeda motor 20 unit. Untuk sajam ada ditemukan? Sajam ada ditemukan 3 pucuk, yaitu berbentuk sabit dan celurit panjang 1, berbentuk sabit 1, dan 1 lagi berbentuk besi yang dipipihkan tapi ditajamkan. Razia cipta kondisi ini digelar di 4 lokasi yang rawan di Kota Padang, yakni di kawasan Katip Sulaiman, Bypass, Padang Selatan, dan Lubuk Pegalung. Alfi melaporkan dari Padang. Menggunakan mobil tahanan, seorang buronan Kejaksaan Negeri Padang sejak 2 tahun lalu tiba di kantor Kejari Padang Senin malam. Sebelumnya, buronan penipu tersebut ditangkap tim gabungan intelijen Kejari Padang, Kejati Sumatera Barat, dan Mahkamah Agung di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ahmad Safwi, terpidana kasus penipuan ini, merupakan warga Kota Batam. Namun, dia melakukan penipuan terhadap korbannya, seorang warga Kota Padang, di Padang. Dia sebelumnya sudah menjalani sidang Pengadilan Negeri Padang dan dinyatakan bersalah. Terpidana mengajukan banding di tingkat pengadilan tinggi. Hasilnya sama, Ahmad Safwi tetap dinyatakan bersalah. Setelah itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan kasasi Mahkamah Agung turun pada Maret tahun 2020 lalu. Ketika akan dieksekusi, terpidana melarikan diri. Pria yang berprofesi sebagai wiraswasta tersebut dihukum penjara selama 2 tahun atas kasus penggelapan dan penipuan terhadap korban Rosman Muhtar yang mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Perkara ini adalah perkara penipuan dengan kerugian korban lebih kurang 900 juta dan terdakwa berhasil diamankan oleh tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi DKI, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan dari Kejaksaan Agung, sehingga pada hari ini terpidana bisa kita bawa ke Padang. Setelah tiba di Bandara Internasional Minangkabau, tersangka langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Padang. Setelah diperiksa kesehatannya, Ahmad Safwi dijebloskan ke sel rumah tahanan di daerah Anak Ayia. Robiham melaporkan dari Padang. Pembangunan hunian tetap bagi warga yang terdampak gempa magnitudo 6,1 pada 25 Februari 2022 lalu sudah mulai dilaksanakan. Pengerjaan dimulai di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau. Dananya berasal dari BNPB. Hingga kini, 15 unit rumah sudah selesai dan siap untuk ditempati setelah adanya pengesahan dari pemerintah kabupaten. Sementara yang lainnya masih dikerjakan. Menurut informasi, lebih dari 1.000 unit rumah warga yang rusak berat dan akan mendapatkan bantuan hunian tetap dari BNPB. Rumah tersebut berukuran 6 x 6 meter
dan menghabiskan dana sekitar 50 juta rupiah per unitnya. Salah seorang warga penerima huntap berterima kasih kepada pemerintah sebab rumahnya yang runtuh beberapa waktu lalu sudah ada gantinya. Banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah rumah yang rusak itu saya akan sudah kembali lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan langgeng kami pakai rumah yang baru ini. Nah, itulah. Berapa hari? Satu minggu. Oh, baru satu minggu. Baru satu minggu. Kalau pemindahan dari kemarin ini nanti kalau sudah datang pengesahan nanti sudah menerima orang itu baru bisa pindah kemari. Nah itu. Menurut Kalaksa BPBD Kabupaten Pasaman Barat, dalam percepatan pembangunan hunian tetap ini, tahap awal akan dibangun 50 unit. Selain itu, dalam data sementara, sekitar 220 unit rumah diperbaiki masyarakat secara mandiri. Sekarang yang 15 sudah siap, tapi belum dihuni. Kemudian yang lainnya itu dalam proses. Kemudian juga dalam penanganan ini yang 1111 itu ada yang sudah handbase dan sendiri dan tiap-tiap wisuda, unit per satu unit mereka akan menilai nanti. Sehingga dana itu langsung kita transfer melalui BPBD ke warga yang terdampak. Menurut data dari BPBD Pasaman Barat, rusak berat sekitar 1.111 rumah. Sementara rusak sedang sekitar 1.171 unit dan rusak ringan sekitar 2.524 unit. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.